Episode 45. Benih Sang CEO Arogan. Kembali lagi dengan Mimin, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Agatha tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi terkejut Rainer sembari menggendong Arsene. Hahaha, kamu lucu banget mas kalau kaget gitu. Canda Agatha. Rainer berdecak sebal, ternyata Agatha hanya mengerjainya. Tak tahukah dia jika jantung Rainer hampir terlepas dari tempatnya ketika tak menemukan Agatha juga Arsene. Ia bisa gila untuk yang kedua kalinya jika mereka benar-benar sampai meninggalkannya lagi. Kap. Rainer langsung mencium pipi Agatha, membuat wanita itu seketika menghentikan tawanya dan terdiam mematung. Ia hanya bisa mengedip-ngedipkan kedua matanya karena tindakan Rainer. Kenapa berhenti tertawa? Apa sekarang cosplay jadi patung? Goda Rainer seraya menaikkan sebelah alisnya dan melipat kedua tangannya di depan dada. Aam anu. Agatha menjadi terbata-bata menyahut ucapan Rainer. Anu apa? Lelaki itu semakin jahil menggoda Mommy Arsene. Ia maju selangkah lalu mencodongkan kepalanya tepat di wajah Agatha dan menatap dalam netra jernih milik wanita itu. Sontak Agatha langsung memalingkan wajahnya ditatap seperti itu oleh Rainer. Coba katakan sama Daddy, tadi Mommy mau bilang apa, Ujar Rainer lalu meraih dagu Agatha lalu ia mendekatkan telinganya tepat di bibir wanita itu. Enggak ada. Tadi aku mau bilang kalau mau mandi Arsene. Ya mandikan Arsene. Sahut Agatha gugup. Kemudian ia melangkahkan kakinya menjauh dari Rainer lalu merebahkan Arsene di atas ranjang. Rainer terkekeh gemas sambil menegakkan kembali kepalanya, lalu ia berjalan mendekati Agatha. Kemudian ia merebahkan tubuhnya di samping Arsene. Dilihatnya, putranya itu tengah memainkan jari jempol tangannya ke dalam mulut. Rainer langsung meraih jemari kecil itu dan menggenggamnya. Boy, lihatlah Mommy salah tingkah sepertinya. Goda Rainer. Daddy jadi gemas, pengen Daddy kurung Mommy-mu di dalam kamar. Biar tidak ada yang melihat wajah cantik ketika salah tingkah begini. Kau setuju kan Boy? Sambungnya mengajak Arsene berbicara. Agatha yang mendengar itu, mendelikkan matanya menatap Rainer sebal. Apa coba maksudnya dia berbicara seperti itu mencoba merayu atau meledek? Batin Agatha. Mommy, tidak baik membicarakan Daddy dalam hati seperti itu. Lebih baik katakan saja. Tukas Rainer. Agatha membulatkan matanya tak percaya, Rainer seolah tahu apa yang ia pikirkan. Mas bukan. Cenayang maksudmu. Tebak Rainer menyela ucapannya. Agatha mengangguk-anggukkan kepalanya. Cek. Rainer bangun dari ranjang dan mendudukkan dirinya di tepian kasur. Sini. Ucap Rainer seraya menggoyangkan telunjuknya meminta agar Agatha mendekati, dan ia menurutinya. Tuh. Rainer menyentil pelan kening Agatha dengan jari telunjuknya. Sakit mas. Rintih Agatha sambil mengusap-usap keningnya. Kamu pikir mas dukun yang bisa baca pikiran orang lain? Ucap Rainer gemas. Abisnya mas ini tahu kok apa yang Agatha pikirkan, sahut Agatha dengan polos. Rainer menarik nafas panjang, lalu memijat pangkal hidungnya. Astaga sayang, dari wajahmu saja mas bisa menebaknya jika hatimu tengah menggosipkan mas. Masa sih mas? Ucap Agatha lalu berbalik badan dan berlari menuju meja rias, kemudian ia berkaca sembari memegangi wajahnya. Gak ada ya wajahku gak ada tulisannya tengah menggosipkan mas gitu kok. Tukas Agatha polos. Mendengar itu, Rainer tak bisa menahan tawanya. Ia tertawa keras melihat kepolosan Mommy Arsene. Tanpa sadar Agatha terpana untuk sesaat, melihat Rainer tertawa begitu lepas.
Belum pernah ia melihat tawa lelaki itu sejak ia bertemu dengannya pertama kali saat menjadi dosennya. Lelaki itu hanya sering memasang wajah dingin dan datar, menyunggingkan senyum pun tak pernah, dan sekarang Agatha bisa melihatnya tertawa lepas seperti ini. Rainer menghentikan tawanya menatap Agatha yang juga menatapnya sambil tersenyum manis. "Kenapa menatap Mas seperti itu?" ujar Rainer. "Mas tampan sekali jika tertawa lepas begitu," jawab Agatha jujur. "Mas memang tampan, makanya Arsen juga tampan," sahutnya Jumawa. "Cih." Agatha berdeci, niatnya memuji justru lelaki yang dipujinya terlalu kepedean. Rainer terkekeh lalu menatap Arsen. "Boy, lihatlah. Momi ini gampang sekali marah," ledek Rainer. "Jangan menghasut anakku Mas," seru Agatha. "Dia juga anakku, Mas yang lebih dominan saat membuatnya kalau kamu lupa," ucap Rainer blus. Pipi Agatha bersemu merah mendengarnya, memang yang dikatakan lelaki itu benar adanya. Saat Rainer memperkokohnya, lelaki itu memang yang paling dominan. Rainer berdiri lalu mengacak-acak puncak rambut Agatha. "Kamu mandilah, biar Arsen urusan Mas," ucapnya kemudian meraih Arsen dan menggendongnya. "Tapi Mas tunggu di bawah." Rainer menyela ucapan Agatha lalu melangkahkan kakinya keluar dari kamar utama dan membawa Arsen ke kamar sebelah. Agatha menghela nafas kasar dan tak lagi membantah. Ia segera berjalan masuk ke kamar mandi. Mansion Rahes. Terlihat lelaki itu baru saja selesai membersihkan diri dan melangkah keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk untuk menutupi bagian asetnya saja. Rahes langsung menekan tombol di samping ranjang yang digunakan untuk memanggil pelayan ataupun asisten Han. Tak berselang lama, kepala pelayan datang dan mengetuk pintu kamarnya. "Tok tok tok. Masuk." "Ceklek. Tuan, Anda membutuhkan sesuatu," ujar kepala pelayan. "Panggilkan Han," perintahnya. "Baik Tuan." Setelah itu kepala pelayan itu bergegas memanggil asisten Han. Tak berselang lama Han masuk ke dalam kamarnya. "Tuan, Anda memanggil saya?" tanya asisten Han. Panggilkan dokter pribadi untuk mengobati lukaku," titah Rahes. "Baik Tuan, akan segera saya panggilkan," kata asisten lalu, kemudian pamit undur diri. Setelah asisten Han pergi, Rahes langsung melangkahkan kakinya menuju walk-in closet untuk berpakaian. Hanya mengenakan celana panjang training dan atasnya ia biarkan telonjang, hingga menampakkan dadanya yang bidang, perutnya yang berbentuk roti sobek serta punggung lebarnya yang dibergambar tato naga. Terlihat menyeramkan tapi mempesona. Entahlah, hanya itu perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan Rahes saat ini. Selesai berpakaian, Rahes langsung melangkah keluar dari walk-in closet dan berjalan menuju balkon. Tak lupa tangannya menyambar sebungkus rokok dan korek yang ada di atas meja. Lalu ia keluarkan sebatang rokok X-Bolt itu dan menyelipkannya di sela bibirnya yang sedikit tebal. Tak lupa ia juga mematikan api di ujung rokok tersebut. Rahes menyesal rokoknya itu kuat-kuat, lalu ia hembuskan asapnya dari mulut juga hidungnya hingga menutupi wajah tampannya. Pandangan matanya menatap lurus ke bawah, di mana para beberapa anak buahnya tengah berjaga di depan gerbang mansionnya. "Anak buahku sudah banyak yang tewas dalam penyerangan itu, aku harus lebih memperketat lagi kekuatan Black Costra," gumamnya lirih. Episode 46. Tok tok tok. Ceklek. "Tuan, maaf Dr. Harvey tidak bisa datang kemari karena istrinya tengah melahirkan, tapi saya membawa Dr. Jelita, sepupu dari Dr. Harvey," kata Han. Rahes berbalik badan lalu mematikan ujung rokok yang terselip di tangannya itu ke dalam asbak. Keningnya mengernyit menatap seorang perempuan yang memakai jilbab berdiri di belakang asisten Han sembari menundukkan kepalanya dan menenteng sebuah tas. "Kau membawa dia?" tanya Rahes pada Han. "Iya Tuan,
Dia sepupu Dr. Harvey. Jawab asisten Han. Han, kau yakin dia juga dokter sama seperti Harvey? Ujar Rahes meragukan. Iya Tuan, saya sudah menyelidikinya terlebih dahulu dan Dr. Harvey juga mengkonfirmasinya Tuan. Ucap asisten Han. Suruh dia kemari dan obati lukaku. Titah Rahes datar lalu mendudukkan dirinya di sofa dekat balkon. Han mengangguk dan segera meminta dokter jelita untuk mendekat pada Rahes dan mengobati luka pria itu. Dokter jelita menurut dan bergegas melangkahkan kakinya ke arah Rahes. Ia langsung menaruh tas yang dibawanya ke atas meja lalu membuka tas tersebut yang berisi peralatan medis. Setelah memastikan jika tuannya itu tak lagi membutuhkan sesuatu, Han segera pamit undur diri, Tuan saya pamit permisi. Sahut Rahes berdehem. Tatapan matanya yang tajam menatap seluruh tubuh dokter jelita yang berdiri membelakanginya, karena tengah mempersiapkan peralatan untuk mengobati luka di wajahnya. Jujur saja, Rahes baru pertama kali melihat seorang wanita yang berpakaian tertutup seperti ini. Tak memperlihatkan sama sekali lekukannya. Ketika dokter jelita berbalik badan, ia terkejut dengan Rahes yang menatapnya seperti itu. Sontak ia menundukkan kepalanya dan berjalan mendekati Rahes. Maaf permisi Tuan, ucap dokter jelita gugup saat akan mengoleskan cairan antiseptik, yang sudah dituangkan ke kapas itu untuk membersihkan luka di wajah Rahes. Rahes memejamkan matanya ketika cairan itu mengenai luka goresan yang ada di pipi kirinya. Terasa perih tapi ia masih mampu menahannya. Lukanya tak terlalu dalam, apa dijahit saja Tuan? Ujar dokter jelita. Tak perlu, berikan saja obat pereda nyeri, sahut Rahes datar. Ia memang sengaja membiarkan bekas lukanya itu tetap terlihat di wajahnya yang tampan. Agar kelak luka itu bisa menjadi bukti ataupun kenangan jika dia pernah bertaruh nyawa demi keponakannya dan juga Rainer. Ia melakukan itu untuk membuktikan jika dia sudah mulai belajar merelakan Agatha untuk sang kakak. Baik, dengan cekatan dokter jelita mengobati luka itu, tanpa sadar jika dirinya ditatap seintens itu oleh sepasang mata tajam milik Rahes. Sudah Tuan, ujar dokter jelita sembari menjauhkan tangannya dari wajah pria itu. Rahes berdehem, kemudian dokter jelita segera merapikan kembali peralatan medisnya ke dalam tas. Rahes tak melepas pandangannya dari dokter muda tersebut. Siapa namamu? Tukas Rahes. Saya Tuan. Dokter jelita menunjuk dirinya sendiri. Memang siapa lagi yang ada di kamar ini selain kita berdua, ucap Rahes dengan sarkas. Maaf Tuan, nama saya Jelita, sahutnya lirih. Apa yang kau pakai di kepalamu itu? Tanya Rahes penasaran, ini jilbab Tuan. Jawab dokter jelita. Buat apa kau memakai kain seperti itu? Rahes semakin penasaran dengan jilbab yang dikenakan oleh dokter jelita. Dokter jelita tersenyum tipis mendengarnya, ia sudah mendengar siapa Rahes dari pamannya. Jika lelaki di hadapannya ini adalah pria berdarah dingin juga kejam, dan tak pernah tahu apa itu tentang agama. Saya memakai jilbab karena sudah kewajiban saya sebagai umat beragama Muslim Tuan. Untuk menjaga aurat. Dokter jelita menjelaskannya dengan lembut. Rahes menelan ludahnya lambat mendengar penjelasan dokter jelita yang mengatakan jika dia beragama Muslim. Rahes jadi berpikir, selama ini dia tak menganut ataupun mempercayai agama apapun. Karena menurutnya juga sama saja. Tugas saya sudah selesai Tuan, saya pamit undur diri. Ucap dokter jelita membuyarkan lamunan Rahes. Han yang akan mentransfer bayarmu. Sahut Rahes. Setelah itu, dokter jelita bergegas melangkahkan kakinya keluar dari kamar Rahes. Plak. Rainer menamparkan kuat pipi Greta hingga wajahnya terlempar ke samping. Sudah dari kemarin sebelum penyerangan itu terjadi, dirinya ingin sekali memberikan hukuman untuk Greta. Tapi dia harus menahannya karena,
keselamatan Arsene lebih yang utama. Bodoh. Kenapa kau sampai bisa lengah menjaga putraku? Bentak Rainer dengan suara yang menggelegar. Maafkan saya Tuan, lirih Greta sembari menundukkan kepalanya. Saya siap menerima hukuman yang Tuan berikan. Sambungnya. Rainer menghela nafas panjang lalu meraup kasar wajahnya. Jerry. Teriaknya memanggil sang asisten. Ya Tuan. Sahut Jerry kemudian melangkah mendekati tuannya. Bawa dia ke ruang bawah tanah dan berikan hukuman yang pantas atas kelalaiannya. Perintah Rainer tegas. Baik Tuan. Jerry mengangguk lalu melirik Greta memberi kode wanita itu agar mengikutinya ke ruang bawah tanah, dan Greta segera mengikuti langkah Jerry dari belakang. Mas. Panggil Agatha dari dalam kamar lantai atas. Rainer menoleh ke arah sumber suara, ia langsung bergegas melangkahkan kakinya naik ke lantai atas. Ya sayang. Ujar Rainer sembari membuka pintu kamarnya. Agatha menoleh menatap Rainer, kini dirinya sudah terbiasa mendengar panggilan itu dari Rainer. Bisa tolong, jagain Arsene sebentar. Aku mau ke kamar mandi dulu, ucap Agatha. Siap Momi. Rainer langsung mendekati Arsene dan duduk di tepian ranjang. Tadi setelah jam memandikan Arsene, ternyata putranya itu merasakan haus. Mau tidak mau, Rainer mengembalikan Arsene pada mominya. Dan sekarang putranya itu sudah berpakaian rapi dan wangi. Anak Dedi tampan sekali, ucap Rainer lalu meraih Arsene dan menggendongnya. Rainer tertawa gemas melihat Arsene yang mengoceh tak jelas seraya tangan mungilnya berusaha meraih wajah dadinya, sangat menggemaskan dan lucu. Dedi gak ngangka kamu hadir dalam hidup Dedi. Maaf Dedi sempat meragukanmu. Jadilah jagoan kebanggaan Dedi dan Mommy Boy, ucap Rainer lembut lalu ia mengangkat Arsene lebih dekat dengan wajahnya, kemudian ia mencium pipi halus Arsene bertubi-tubi. Rainer tak sadar jika yang ia lakukan itu tak lupa dari pandangan Agatha. Ia yang baru saja keluar dari kamar mandi tak sengaja melihat pemandangan yang menghangatkan hatinya. Agatha jadi teringat jika waktu itu Rainer mengajaknya menikah untuk memberikan keluarga yang utuh untuk Arsene, dan dia belum memberikan jawaban atas ajak itu. Kali ini Agatha sudah memantapkan hatinya untuk menerima ajakan itu dan menjadikan Rainer sebagai suami sekaligus Dedi untuk putranya itu. Sayang. Panggil Rainer membuyarkan lamunan Agatha. Ah. Ya mas. Sahutnya gelagapan. Kenapa berdiam diri di situ? Mikirin apa Ucap Rainer kemudian berdiri dari duduknya mendekati Agatha sambil menggendong Arsene. Tidak ada mas. Jawab Agatha. Ya sudah, jadi pergi jalan-jalan kan mas. Imbuhnya. Jadi, ayo. Rainer langsung meraih tangan Agatha dan menggenggamnya.